Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita semua yang kita butuhkan di buminya ini, yang tidak pernah bosan kita selalu mengucapkan alhamdulillah, karena tidak ada yang bisa kita lakukan tanpa rahmat dari Allah dan rezeki dari Allah. Semuanya itu kita harus bersyukur. Nah, hari ini adalah hari setelah bagi rapot ya, hari pertemuan setelah kita bagi rapot. Ada beberapa hal yang ingin Ustazah sampaikan kepada anak-anak Ustazah. Yang pertama adalah kalian sudah melihat nilai kalian. Jadi nilai kalian itu seperti yang kalian ketahui, untuk kelas 8 untuk mapel umum KKM dari IPA itu adalah 75. Jadi setelah kamu lihat hasil raport kamu, memang hasil raport kita ini kan nilai asli ya nak, nilai asli kamu. Nah, dan seperti yang kamu tahu, tujuan kita memberikan kamu nilai asli yaitu kamu mengetahui sampai mana batas kemampuan kamu, dan kemudian kamu jadi tahu materi mana atau mapel mana yang memang harus kamu perbaiki kan gitu. Nah, jadi jika ada anak-anak Ustazah yang nilai mata pelajaran IPA-nya di bawah KKM, Ustazah harap anak-anak Ustazah semua menghubungi Ustazah untuk melakukan remedial. Jadi setelah kalian lakukan remedial, maka nilai kalian akan diperbaiki, dan kalau sudah diperbaiki nanti ini kan berpengaruh juga ya untuk penilaian akhir semester, karena di penilaian akhir semester itu nilai raport PTS juga dimasukkan. Jadi Ustazah harap yang nilainya masih di bawah KKM harap segera menghubungi Ustazah untuk melakukan remedial. Setelah kalian melakukan remedial, maka nanti kalian akan diperbaiki nilainya, sehingga nanti untuk ujian atau ujian akhir semester ya, raport akhir semesternya sudah bagus nilainya. Nah, Ustazah rasa ujian kemarin memang tidak terlalu sulit ya nak, yang hanya memang 3 soal, tapi 3 soalnya itu memang poinnya banyak gitu kan. Jadi kalau kamu tidak menjawab 1 soal saja, bisa jadi kamu nilainya pas-pas KKM atau di bawah KKM. Jadi usahakan ketika ada soal-soal yang seperti itu dengan jumlah soal yang tidak terlalu banyak dan poinnya 1 soal itu banyak, maka harus kalian teliti, harus kalian jawab dengan benar, ataupun harus kamu isi, jangan sampai nggak diisi. Isinya dengan jawaban yang masuk akal atau jawaban yang kita pelajari, bukan mengisinya menulis ulang kembali soalnya, itu salah ya nak. Jadi Ustazah harap anak-anak Ustazah semuanya yang merasa nilainya masih di bawah KKM setelah melihat hasil raportnya kemarin, harap menghubungi Ustazah untuk memperbaiki nilainya ya nak. Untuk minggu ini kita masih belajar tentang sistem pencernaan pada manusia ya. Kita masih belajar tentang sistem pencernaan pada manusia. Sebelumnya kita udah belajar tentang jenis-jenis nutrisi yang dibutuhkan oleh manusia atau makhluk hidup ya. Jenis nutrisinya apa aja? Ini kita cerita tentang manusia dulu ya. Yang pertama adalah karbohidrat ya kan. Karbohidrat ini dia berfungsi atau bermanfaat sebagai sumber energi dari manusia. Jadi kita butuh yang namanya karbohidrat. Kamu kalau nggak makan nasi gimana rasanya? Enak nggak? Apalagi orang Indonesia itu terkenal dengan nasinya ya kan. Jadi kalau nggak makan nasi kayak nggak makan gitu kan, bahasa kita gitu. Walaupun sebenarnya kita makan roti itu, sebenarnya roti itu juga kandungan karbohidratnya juga ada ya kan, cuman karena kita tidak terbiasa, seperti yang saya bilang minggu lalu, orang Asia ya, kita kan termasuk orang Asia ya, itu sangat sangat suka dengan yang namanya nasi ya kan.
tetapi hati-hati, konsumsi karbohidrat terlalu berlebihan juga dapat menyebabkan penyakit. Penyakit apa? Penyakit gula ataupun diabetes. Jadi hati-hati. Jadi kamu boleh makan nasi secukupnya kamu saja, tapi jangan banyak-banyak, karena kan nasi itu juga dia mengandung gula, ya kan? Kayak ada rasa manis-manisnya kan nasi itu kan. Nah, ya ini bisa menyebabkan penyakit gula atau diabetes. Nah, kenapa kita harus hati-hati? Menurut WHO, 246 juta orang di dunia ini mengidap diabetes. Jumlah ini menunjukkan bahwa 6% dari populasi orang dewasa di dunia itu dia menderita diabetes, ya kan? Penyebab utama peningkatan terjadinya diabetes ini adalah gaya hidup yang tidak teratur atau pola makan yang tidak teratur. Seperti kita kan minggu lalu sudah bilang ya kan, Nak, kita ini kalau makan tiap hari kita makan gitu, tapi kita tidak pernah mengatur berapa kalori yang kita makan. Memang ribet kan memang mengatur kalori yang kita makan, hanya saja itu penting untuk kita lakukan. Kenapa? Karena kita mengatur jumlah kalori yang dibutuhkan oleh tubuh kita, ya kan? Jadi kalau terlalu banyak kalori yang kita asup, maka ini akan menyebabkan penimbunan lemak yang akhirnya bisa menyebabkan penyakit obesitas. Obesitas itu adalah kelebihan berat badan, ya kan? Atau yang gemuk gitu, itu obesitas namanya, ya kan? Kemudian nutrisi yang selanjutnya dibutuhkan adalah protein. Protein ini juga berfungsi sebagai penghasil energi atau juga sebagai sumber energi untuk kita, dan ini juga untuk pertumbuhan dan mengganti sel-sel tubuh yang telah rusak. Jadi dalam tubuh kita ini kan udah pernah kita belajar tentang sel kan. Sel itu adalah unit terkecil dari makhluk hidup. Dalam tubuh kita ini ada banyak sel, jutaan sel kan. Sel-sel inilah yang bekerja di dalam tubuh kita. Jadi kalau misalnya tertimbun lemak ataupun apa, dia bisa rusak, sel bisa rusak. Jadi protein dibutuhkan untuk dia pertumbuhan sel dan mengganti sel-sel yang rusak. Tuh, jadi penting ya protein ini kan. Kemudian protein ini didapat dari lauk pauk kita seperti ikan, daging, kemudian telur, susu. Nah, ini adalah atau dari kacang-kacangan juga bisa. Ini adalah sumber protein. Kalau dia yang berasal dari tumbuhan disebut dengan protein nabati, sedangkan yang berasal dari hewan disebut dengan protein hewani. Kemudian kita juga butuh lemak. Ada juga vitamin yang dibutuhkan oleh kita yang berfungsi sebagai mempertahankan fungsi jaringan, kemudian sebagai pertumbuhan dan pembentukan sel. Kemudian kita juga butuh mineral dan air. Jadi tubuh kita itu sangat membutuhkan nutrisi-nutrisi yang telah kita jabarkan minggu lalu. Nah, kemudian minggu lalu juga kita udah belajar tentang kebutuhan kalori. Nah, ini belum selesai Ustazah ajarkan, ya kan. Jadi kebutuhan kalori setiap orang itu berbeda-beda. Kebutuhan kalori kamu dengan adikmu pasti berbeda, kamu dengan ayahmu berbeda, kamu dengan ibumu juga berbeda. Jadi kebutuhan kalori setiap orang itu berbeda-beda. Nah, apa saja yang mempengaruhi perubahan kebutuhan kalori? Yang pertama adalah jenis kelamin, ya kan, jenis kelamin. Wanita dan laki-laki itu dia kebutuhan kalorinya berbeda. Lelaki lebih membutuhkan kalori yang banyak daripada perempuan. Kemudian juga ya yang berpengaruh tentang kebutuhan kalori ini adalah jenis profesi ya. Profesi dari setiap orang itu berbeda-beda. Kuli bangunan dibandingkan dengan seorang guru misalnya, ya kan? Kuli bangunan itu kan dia kerjanya tuh berat, ya kan? Jadi dia kalau makan tuh bisa banyak gitu kan. Nah, berbeda dengan seorang guru yang kerjanya dia lebih sering dalam ruangan, ya kan? Jadi kebutuhan kalorinya lebih sedikit daripada kuli bangunan.
Nah, jadi kita ada yang namanya menghitung indeks massa tubuh. Massa tubuh ini dia menentukan atau yang menentukan kamu itu kuruskah, normalkah, obesitaskah, atau yang lain-lain gitu ya kan. Nah, itu dilihat dari indeks massa tubuh, bukan berdasarkan mutlak dari massa tubuh kita, bukan, tapi indeksnya. Nah, cara menghitung indeks massa tubuh itu dengan menggunakan rumus yang pertama, rumus IMT ini ya rumusnya. Massa tubuh sama indeks massa tubuh atau IMT sama dengan massa tubuh dibagi dengan tinggi tubuh dikali dengan tinggi tubuh. Jadi cara mengetahui indeks massa tubuh kita, yang pertama kamu harus tahu dulu berapa berat badanmu. Nah, sebagai contoh misalnya gini ya. Jangan dek. Telepon ya. Adik. Nih ya. Sebagai contoh gini, seorang peserta didik, kita sebut dia peserta didik A, memiliki berat badan 40 kg. Jadi berat badannya adalah 40 kg dan tinggi badannya adalah 145 cm. Dah, beratnya 40 kg, tingginya 145 cm. Nah, kalau kita mau menghitung IMT-nya, rumusnya tadi kan IMT sama dengan massa tubuh. Massa tubuhnya adalah 40 kg, kita buat di sini 40 kg per tinggi tubuh dikali tinggi tubuh. Jadi tinggi tubuhnya kan 140 cm. Ini dirubah dulu ke meter ya. Jadi dibagi 100. 145 dibagi 100 jadinya 1,45 meter kali dengan 1,45 meter karena tinggi kali tinggi, ya kan? Nah, setelah didapat 40 dibagi jadinya 2,10. Hasilnya adalah 19,04. Nah, kita lihat dia di tabel klasifikasi IMT menurut WHO. Ini tabelnya. Jika dia ini tadi 19 kan, 19 berarti masuk ke sini kan, antara rentangnya itu antara 18,5 sampai dengan 24,99, ya kan? Nah, ini berarti dia termasuk ke dalam golongan yang normal. Nah, jika kamu ingin mengetahui kamu itu masuk ke kriteria dari yang mana, maka kamu bisa menghitung indeks massa tubuh kamu dengan rumus yang sudah Ustazah ajarkan barusan. Jadi misalnya berat badan kamu berapa, kemudian tinggi kamu juga berapa, nanti tingginya itu dibagi dengan 100. Kenapa dibagi 100? Karena harus dirubah ke meter. Nah, setelah dapat nanti baru kamu lihat kamu masuk ke rentang yang mana di dalam tabel tersebut. Nah, jadi berdasarkan contoh ini, peserta didik A ini dia sudah memiliki berat badan yang ideal. Kenapa? Dia normal di sini kan, karena dia berada di rentang 18,5 sampai dengan 24,99. Kemudian peserta didik tersebut juga perlu menjaga berat badan idealnya dengan cara menghitung kebutuhan kalorinya setiap hari. Jadi setiap hari dia butuh kebutuhan kalorinya. Cara menghitungnya bagaimana? Kalikan 30 kalori dikali dengan 40 kg. 30 dikali 40. Kenapa dikali 30? Karena pada keadaan normal setiap hari tubuh itu menggunakan energi sekitar 30 kilokalori atau kalori untuk setiap 1 kilogram berat badan. Jadi kalikan berat badanmu berapa dikalikan dengan 30, maka kebutuhan kalori kamu adalah hasil kali tersebut gitu ya. Jadi kayak tadi kan dia berat badannya kan 40 dikalikan dengan 30 berarti dia kebutuhan kalorinya adalah 1200 kalori. Begitu cara menghitung kebutuhan kalori yang dibutuhkan kita supaya kita bisa menjaga berat badan kita. Nah, kalau kita mengkonsumsi misalnya nih ya dengan berat badan 40 kilo tadi ya, ini si peserta didik A ini, dia mengkonsumsi makanan yang dia setelah diakumulasi dihitung dia dari makanan A, B dan C ya kan, misalnya dari pagi, siang dan malam, dihitunglah itu berapa kalori yang sudah masuk ke dalam tubuhnya. Ternyata setelah dihitung dia
kalori yang masuk ke dalam tubuhnya itu bisa sampai 1.500 kalori misalnya. Berarti kan dia kelebihan 300 kalori kan, sedangkan yang dibutuhkan dia itu 1.200. Tadi dia yang sudah dimasukkan itu 1.500. Berarti dia kelebihan berapa kalori, Nak? 300 kalori kan yang kelebihan. Nah, 300 kalori ini akan tertimbun di dalam tubuh kamu. Tertimbun dia. Nah, setelah tertimbun, besoknya kamu mengkonsumsi misalnya makanan yang sama dengan jumlah kalori yang 1.500 juga, kamu juga nimbun lagi kan? Berapa? 300 lagi. Jadi dalam 2 hari saja kamu sudah menimbun 600 kalori misalnya. Akhirnya setelah sebulan inilah yang menyebabkan kenaikan berat badan. Kenapa? Karena energi yang dikeluarkan itu lebih sedikit daripada kalori yang sudah terbakar. Jadi kalori inilah menyebabkan kegemukan. Makanya disarankan setiap orang itu melakukan yang namanya olahraga, ya kan? Olahraga inilah yang bisa membakar kalori dalam tubuh kita, yang kelebihan kalori yang dalam tubuh kita. Karena kita sebenarnya membutuhkan kalori, tapi tidak boleh dalam jumlah yang banyak. Kalau dalam jumlah yang banyak ini bisa menyebabkan tertimbun kalorinya, akhirnya jadi gemuk kita. Jadi itu cara menghitungnya ya, Nak, tentang kebutuhan kalori dari setiap manusia atau setiap orang tuh berbeda-beda seperti yang sudah diajarkan. Jadi kamu udah tahu ya menghitung indeks massa tubuh kamu, dan kamu juga udah tahu berapa kalori yang udah kamu butuhkan sehari-hari misalnya kan. Nah, selanjutnya kita masuk ke struktur dan fungsi sistem pencernaan makanan pada manusia. Struktur dan fungsi sistem pencernaan makanan pada manusia. Yang pertama kita belajar tentang organ pencernaan utama. Jadi ada organ pencernaan utama. Jangan Adik. No. Ada organ pencernaan utama, ada organ pencernaan tambahan. Nah, seperti yang kamu lihat di gambar yang ada di sini, ini makanannya masuk ke dalam mulut, masuk ke dalam esofagus, masuk ke dalam lambung, kemudian ke usus halus, kemudian ke usus besar, baru ke anus, kan gitu kan proses proses pencernaan makanan dalam tubuh manusia ya kan. Nah, jadi kita akan pelajari bagaimana struktur dan fungsi sistem pencernaan pada manusia. Yang pertama kita harus tahu dulu apa aja organ pencernaan pada manusia. Apa aja organ pencernaannya? Organ pencernaan utama itu ada mulut. Ya, yang pertama adalah mulut. Boleh dicatat ya, Nak. Yang pertama adalah mulut. Selanjutnya ada kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan atau esofagus, bukan tenggorokan tapi kerongkongan. Selanjutnya ada usus halus. Udah? Lambung udah tadi? Belum ya? Belum saya bilang. Yang pertama tadi mulut, yang kedua esofagus atau kerongkongan, yang ketiga lambung, yang keempat usus halus, yang kelima adalah usus besar, dan yang terakhir adalah anus. Ya, mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus ya. Ini adalah organ pencernaan utama pada manusia. Nah, yang pertama kita masuk dulu ya. Ini organ pencernaan utama, yang pertama adalah mulut ya. Tadi saya udah bilang ya, pertama adalah mulut. Nah, sebelum masuk ke dalam mulut dulu, dia mau jelaskan dulu. Nah, seperti yang sudah bilang, organ pencernaan itu ada dua, ada yang utama, ada yang tambahan. Yang tambahan itu disebut dengan organ pencernaan aksesoris atau tambahan gitu ya kan. Yang pertama tadi pencernaan utama. Mulut. Nah,
Afwan ya, sebentar ya. Nah, makanan itu diproses dalam tubuh kita itu melalui 4 tahap. Jadi makanan itu diproses di dalam tubuh melalui 4 tahap. Sebelum masuk dulu ke sini ya. Makanan dalam tubuh kita diproses dengan 4 tahap. Yang pertama namanya ingesti. Ingesti, tulis ya. Ingesti, tahap yang pertama. Apa itu ingesti? Ingesti adalah proses memasukkan makanan ke dalam mulut. Ya. Ketika kita mengambil makanan, kemudian makanan kita masuk ke dalam mulut, kita masukkan ke dalam mulut, ini namanya adalah proses ingesti, proses memasukkan makanan ke dalam mulut. Yang kedua namanya digesti. Digesti, biasa tulisannya ya nak, digesti. Digesti adalah proses pencernaan. Proses pencernaan. Yang ketiga adalah absorpsi. Absorpsi, tulisannya ABSORPSI. Absorpsi. Ini adalah proses penyerapan. Proses penyerapan. Dan yang terakhir adalah defekasi. Defekasi adalah proses pengeluaran. Ya. Jadi ada berapa tadi tahap proses makanan diproses dalam tubuh kita? Ada 4 tahap. Yang pertama namanya ingesti. Ingesti adalah proses memasukkan makanan ke dalam mulut. Yang kedua digesti, ini proses pencernaan. Kemudian absorpsi, ini adalah penyerapan. Dan terakhir defekasi, ini adalah pengeluaran. Ya. Nah, pada saat makanan masuk ke dalam tubuh ini disebut dengan apa tadi? Digesti. Ini adalah proses dimulainya proses pencernaan, ya kan? Proses pencernaan dimulai itu yang pertama. Kemudian setelah proses ingesti memasukkan makanan, kemudian dia dicerna. Proses makanan itu kemudian dicerna. Dicerna, apa itu pencernaan? Itu merupakan proses memecahkan makanan menjadi molekul yang kecil sehingga dapat diserap oleh tubuh melalui melalui pembuluh darah. Jadi pencernaan itu adalah proses pemecahan makanan menjadi molekul yang kecil sehingga dapat diserap oleh tubuh melalui pembuluh darah. Kemudian ada namanya proses penyerapan. Nah, pada proses penyerapan ini molekul makanan yang dari darah tadi masuk ke dalam sel melintasi yang namanya membran sel. Molekul yang tidak dapat digunakan dan dibutuhkan oleh tubuh atau dikeluarkan dari tubuh melalui sistem yang namanya sistem ekskresi, ya, itu dikeluarkan melalui keringat ataupun urin. Jadi pertama tadi memasukkan makanan itu namanya ingesti, kemudian diserap dicerna dulu ya, dicerna di mana? Di lambung. Setelah dicerna di lambung, ingesti di mana ingesti? Ingesti dalam mulut karena dia proses memasukkan di dalam mulut. Kemudian ada yang kedua namanya digesti. Digesti ini proses pencernaan di mana? Di dalam lambung. Yang ketiga namanya absorpsi, ini penyerapan. Ini di mana? Ini di dalam usus halus. Dan yang terakhir adalah namanya defekasi. Defekasi adalah proses pengeluaran. Ini di mana? Bisa di anus, bisa di kulit, ya kan? Ataupun di uretra. Nah, kalau di kulit dia itu mengeluarkan air, ya kan? Itu berupa keringat. Itu namanya proses defekasi atau pengeluaran. Nah, agak repot ini gara-gara ada bayi nih ya. Harap maklum ya nak. Nah, pencernaan makanan itu terbagi menjadi 2 macam. Pencernaan makanan terbagi menjadi 2 macam. Ada namanya pencernaan mekanis, ada namanya pencernaan kimiawi. Mekanis dan kimiawi. Apa perbedaannya? Kalau pencernaan mekanis,
terjadi ketika makanan dikunyah, dicampur dan diremas. Ini namanya pencernaan mekanis. Ya, proses yang terjadi ketika makanan dikunyah, dicampur dan diremas. Dikunyah, dicampur dan diremas. Ini namanya proses pencernaan mekanis. Nah, pencernaan mekanis salah satu contohnya terjadi di dalam mulut, yaitu pada saat makanan dihancurkan oleh gigi. Ya kan? Pada saat makanan dihancurkan oleh gigi. Pada pencernaan kimiawi itu adalah terjadinya reaksi kimia yang menguraikan molekul besar makanan menjadi molekul yang lebih kecil. Nah, pada kimiawi ini dia dilakukan atau dibantu oleh yang namanya enzim-enzim pencernaan seperti enzim amilase yang terdapat pada mulut. Nah, kita masuk dulu ke mulut ya. Nah, mulut adalah organ yang masuk dia ke dalam tahap ingesti, ya kan? Ingesti atau proses memasukkan makanan. Di dalam mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar air liur atau saliva. Ada apa aja tadi? Gigi, lidah, kemudian kelenjar air liur atau saliva. Air liur ini dia mengandung yang namanya mukosa atau lendir. Ini adalah senyawa yang berfungsi sebagai antibakteri dan enzim amilase atau dikenal dengan enzim petialin. Ya, jadi di dalam mulut tadi ada apa aja? Ada ada gigi, ada lidah, ada kelenjar air liur, ada air liurnya ya kan, kemudian ada senyawa yang berfungsi sebagai antibakteri, ada enzim namanya enzim amilase atau juga dikenal dengan enzim tialin. Enzim ini yang akan berfungsi memecahkan molekul amilum menjadi molekul maltosa di dalam mulut dan terjadilah proses pencernaan makanan secara mekanis dan kimiawi. Mekanis dia tadi dengan cara diremas, dicampur, kemudian dihancurkan, ya kan? Sedangkan yang kimiawi itu di mana? Di enzim tialin inilah yang berfungsi dia memecahkan molekul amilum menjadi molekul maltosa. Itu di mana? Dalam mulut, ya. Dalam mulut makanan dicerna secara mekanis dan kimiawi. Alat pencernaannya yaitu gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Kemudian makanan yang telah dicerna di dalam mulut kemudian akan ditelan dan masuk ke dalam kerongkongan. Nah, kerongkongan ini disebut dengan esofagus ya bahasa ininya ya, esofagus. Tetapi di dalam kerongkongan itu ada yang namanya epiglotis. Apa itu epiglotis? Epiglotis ini dia adalah sebuah katup, ya, sebuah katup yang dia berfungsi untuk menutup ujung saluran pernafasan agar makanan tidak masuk ke dalam saluran pernapasan. Jadi kan di dalam di sini sebenarnya ada di samping kerongkongan ada namanya tenggorokan. Nah, kalau tenggorokan itu berfungsi sebagai organ pernafasan, sedangkan kerongkongan adalah organ pencernaan, ya kan? Di situ. Tetapi di pangkal dari mulut kita ini, di sini ini ada namanya katup yang namanya epiglotis. Katup ini dia berfungsi menutup tenggorokan ketika kita sedang menelan makanan, ya kan, ditutup itu katupnya itu supaya apa? Supaya makanan yang kita telan tidak masuk ke dalam tenggorokan. Kalau masuk ke dalam tenggorokan inilah yang sering disebut dengan kita tersedak gitu ya kan, karena masuknya makanan ke dalam tenggorokan, sedangkan tenggorokan itu berfungsi sebagai saluran pernafasan. Dan ini hati-hati, kalau dia masuk ke dalam tenggorokan makanannya dalam jumlah yang banyak, ini bisa tersumbat itu saluran pernafasannya. Makanya anak bayi itu dia paling takut kita kalau anak bayi itu dia mengalami yang namanya kesel atau tersedak gitu kan, takutnya tersumbat saluran pernapasannya gitu. Jadi ada katup yang dia namanya dia epiglotis. Nah, katup ini dia akan
tertutup ketika makanan kita masuk. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa kita ketika makan tidak boleh berbicara. Nanti itu katup itu kan bisa terbuka dia ketika kita lagi makan, makanya kita bisa tersedak. Nah, jadi ketika makan usahakan tidak berbicara. Jadi karena waktunya juga sudah habis, jadi Ustazah rasa untuk minggu ini kita masih sampai organ pencernaan kerongkongan atau esofagus. Minggu depan kita lanjut ke lambung dan seterusnya. Jadi ingat ya, yang tadi ada remedial segera hubungi Ustazah agar bisa memperbaiki nilai-nilainya. Itu aja materi kita hari ini, lebih dan kurangnya mohon maaf. Kita tutup pertemuan kita ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.